Peran mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management, CDM, pada Kemendikbudristek terungkap. Perannya diungkap jaksa dalam sidang dakwaan anak buahnya. Nadiem sendiri juga merupakan terdakwa dalam kasus ini. Namun, dakwaannya akan dibacakan pekan depan karena Nadiem masih dibantarkan di rumah sakit. 1. Surat Google dibalas di era Nadiem, tak dijawab di era Muhadjir. Jaksa mengatakan surat dari PT Google Indonesia terkait laptop merek Chromebook ke Kemendikbud era Muhadjir Effendi tak dibalas. Jaksa mengatakan surat itu baru dibalas di era Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Jaksa mengatakan awalnya Nadiem ingin program pendidikan di Indonesia seperti Asesmen Kompetensi Minimum, AKM, dengan program Merdeka Belajar melalui digitalisasi pendidikan bekerja sama dengan Google. Nadiem kemudian melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak membahas hal tersebut. Setelah pertemuan tersebut, Nadiem sepakat untuk menggunakan produk Google for Education diantaranya penggunaan Chromebook untuk setiap sekolah yang ada di Indonesia dan spesifikasi teknis akan diganti menggunakan sistem operasi Chrome. Jaksa mengatakan kesepakatan itu dimulai dengan membalas surat dari Google yang sebelumnya tidak dijawab di era Muhadjir. 2. Bikin 2 grup WA sebelum menjabat. Jaksa mengatakan Nadiem Makarim juga membuat 2 grup WhatsApp, WA, sebelum menjabat menteri. Jaksa mengungkap tujuan dan anggota grup WA yang dibuat Nadiem itu. Mulanya, jaksa mengatakan Nadiem menggantikan Muhadjir Effendi sebagai Mendikbud pada Oktober 2019. Meski demikian, menurut jaksa, Nadiem telah membuat 2 grup WA pada Juli dan Agustus 2019 bernama Education Council dan Mas Menteri Kortim. 3. Bikin Zoom meeting tak lazim. Jaksa mengungkap Nadiem Anwar Makarim juga membuat rapat daring atau disebut Zoom meeting tak lazim untuk membahas pengadaan laptop Chromebook. Jaksa mengatakan semua peserta rapat itu harus menggunakan headset atau berada di ruang tertutup. 4. Copot 2 anak buah. Nadiem Makarim juga mencopot 2 pejabat eselon 2 di Kemendikbudristek gegara beda pendapat soal pengadaan laptop merek Chromebook. Kedua pejabat eselon 2 itu ialah Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati. Jaksa mengatakan pencopotan dilakukan pada 2 Juni 2020. Jaksa mengatakan Nadiem mencopot Hamim dari Direktur SD pada Ditjen PAU Dasmen lalu menunjuk Sri Wahyuningsi sebagai pengganti. Nadiem juga disebut mencopot Poppy dari Direktur SMP pada Ditjen PAU Dasmen dan menunjuk Mulyatsyah. Sri dan Mulyatsyah kini menjadi terdakwa. 5. Terima 809 miliar rupiah. Jaksa juga mengatakan Nadiem Makarim menerima 809 miliar rupiah dari pengadaan tersebut. Jaksa mengatakan hasil perhitungan kerugian negara 2,1 triliun rupiah ini berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1.567.862.662.716,74 rupiah, 1,5 triliun, serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar 621.387.678.730 rupiah, 621 miliar. Selain Nadiem, jaksa mengatakan pengadaan ini telah memperkaya sejumlah orang dan korporasi.